Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Jessica Riviani dengan nomor NPM A2020003. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai bobot badan, luas permukaan tubuh, dan dosis obat. Dosis adalah banyaknya obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Kecuali jika dinyatakan lain, dosis merupakan dosis maksimum dewasa untuk pemakaian melalui mulut, injeksi, subkutan, dan rektal. Dosis obat yang diterapkan oleh farmakope umumnya berasal dari usia dan bobot badan. Orang dewasa umumnya dianggap mempunyai berat badan 60 kg, sedangkan wanita karena perawakannya lebih kecil dan massa tubuh yang mengandung lebih banyak lemak, umumnya mempunyai bobot badan lebih rendah daripada pria. Perhitungan dosis berdasarkan usia dan berat badan dibagi menjadi 3, yaitu rumus Young, rumus Clark, dan rumus Fried. Dan berdasarkan luas permukaan badannya itu dibagi 2, yaitu persamaan Du Bois, dan berdasarkan luas permukaan badan untuk anak. Dosis juga dibagi menjadi 2, yaitu dosis maksimal yang berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Penyerahan obat dengan dosis maksimal dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda seru dan paraf dokter, diberi garis bawah pada nama obat tersebut, dan banyak obat hendaknya ditulis dengan huruf lengkap. Lalu ada pula dosis lazim, yaitu merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Misalnya, obat CTM itu kan memiliki dosis 4 mg per tablet. Disebutkan bahwa dosis lazimnya itu 6-16 mg per hari, dengan dosis maksimalnya 40 mg per hari. Jadi jika seseorang minum sehari 3 kali 2 tablet, itu tidak apa-apa sebetulnya, karena dosis maksimal belum dilampaui. Hanya saja, hal ini tidak lazim, karena sebetulnya sehari 3 kali 1 tablet saja sudah dapat mendapatkan efeknya. Ditinjau dari takarannya, dosis dibagi menjadi beberapa, yaitu dosis terapi. Dosis terapi adalah takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Lalu ada dosis maksimum atau disingkat DM, yaitu takaran obat terbesar yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Selanjutnya ada dosis minimum, yaitu takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada penderita. Lalu ada dosis letal, yaitu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada penderita. Nah, dosis letal ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu LD50 atau letal dosis 50 yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan, dan ada LD100, yaitu yang dapat menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Selanjutnya adalah dosis toksis. Takaran obat ini yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Sedangkan dosis untuk orang lansia itu ada perhitungannya sendiri, yaitu untuk 60-70 tahun itu digunakan 4/5 dari dosis dewasa. Lalu untuk 70-80 tahun itu digunakan 3/4 dosis dewasa. Lalu 80-90 tahun itu digunakan 2/3 dari dosis dewasa. Sedangkan 90 tahun ke atas itu digunakan setengah dari dosis dewasa. Sedangkan berdasarkan umur, perhitungan dosis dibagi menjadi beberapa macam. Dengan N yang nanti digunakan itu adalah usia, dalam tahun ataupun dalam bulan yang digenapkan ke atas. Jadi misalkan dengan usia 1,8 tahun, itu nanti akan dihitung dengan menggunakan 2 tahun. Nah, untuk rumus ini tuh dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Rumus Young untuk anak-anak di bawah 8 tahun dengan rumus N dalam bentuk tahun per N ditambah 12 dikali dosis dewasanya.
Selanjutnya adalah rumus Freud, yaitu N dalam bentuk bulan per 150 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Gaussian, yaitu 0 sampai 1 tahun menggunakan 1 per 12 dosis dewasa. Lalu 1 sampai 2 tahun, 1 per 8 kali dosis dewasa. 2 sampai 3 tahun, 1 per 6 kali dosis dewasa. 3 sampai 4 tahun, 1 per 4 dikali dosis dewasa. 4 sampai 7 tahun, menggunakan 1 per 3 dikali dosis dewasa. Lalu 7 sampai 14 tahun, itu menggunakan 1 per 2 dikali dosis dewasa. Lalu 14 sampai 20 tahun, itu menggunakan 2 per 3 dikali dosis dewasa. Dan 21 sampai 60 tahun, itu sudah menggunakan dosis dewasa. Selanjutnya adalah rumus Bastendo, yaitu N dalam bentuk tahun dibagi 30 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Dilling, yaitu N per 20 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Quadling, yaitu N per 24 dikali dosis dewasa. Lalu berdasarkan bobot badan, dibagi juga menjadi beberapa, yaitu rumus Clark dari Amerika, yaitu berat badan anak dalam bentuk pound dibagi 150 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Trinivier dari Jerman, yaitu bobot badan anak dalam bentuk kilogram dibagi 70 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Black dari Belanda, yaitu bobot badan anak dalam bentuk kilogram dibagi 62 dikali dosis dewasa. Lalu berdasarkan luas permukaan tubuh, itu ada dibagi dua, yaitu secara farmakologi, yaitu luas permukaan tubuh anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Lalu ada rumus Quetzal, yaitu luas permukaan tubuh anak dibagi luas permukaan tubuh dewasa dikali 100 dikali dosis dewasa. Dan di sini juga ada berdasarkan pemakaian jam. Menurut Farmakope itu 24 per N dikali. Jadi 24 itu dari satu hari, karena satu hari adalah 24 jam. Dan N-nya itu adalah selang waktu. Contohnya 24 per 3, jadi 8 kali sehari. Lalu ada juga menurut Fadwin, pemakaian seharinya itu dihitung 16 jam. Kecuali antibiotiknya, yaitu dihitungnya 24 jam. Perhitungannya yaitu 16 per 3 ditambah 1 kali. Nah, 3 yang digunakan ini itu diambil dari contoh sebelumnya. Jadi hasilnya itu 5,3 ditambah 1, hasilnya 6,3 dan dibulatkan menjadi 7. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.